terkait dengan pembelajaran daring di LMS, seperti apa kondisinya dalam 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah kegiatan daring berjalan dengan lancar dan saya bisa mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ada kendala dalam pembelajaran daring? Insya Allah tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih Warga. Kegiatan hari ini dalam rangka pendampingan individu keempat. Saya sebagai pengajar praktek, kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi, terus yang kedua observasi, terus yang terakhir pasca observasi. Untuk kegiatan yang pertama ini sejauh mana Bu Eka persiapannya yang akan disampaikan nanti ketika mengajar? Ya, persiapannya di sini saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, Pak. Kelasnya? Kelas 5. Bisa dijelaskan Bu Eka langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun dari pendahuluan inti sampai penutup? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, di sini langkah-langkahnya pada kegiatan pendahuluan seperti biasa kita menyapa anak-anak, bertanya kabar, terus siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Kemudian dilakukan doa, kemudian apasepsi tentang kegiatan menyanyikan lagu nasional, kemudian apasepsi lainnya yaitu yang bersangkutan sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti itu. Kemudian kegiatan intinya di sini anak-anak melakukan diskusi, kemudian melakukan kegiatan kelompok, individu. Nah, itu berdiskusi, presentasi, kemudian kita tanya jawab itu balik itu, kemudian di penutup refleksi, kemudian berdoa. Dalam di kelas nanti berapa murid yang diajarkan? Ada 11 siswa. Jadi dengan komposisi berapa laki, berapa perempuan? Perempuannya itu ada 3, laki-lakinya 8. Karena menggunakan metode tadi disebutkan 2 metode. Metode apa tadi? Metode pembelajarannya? Menggunakan metode berdiferensiasi proses, kemudian PSE. Ya. Mudah-mudahan nanti tujuan yang ingin dicapai oleh kita dalam mengajar tercapai semuanya. Mohon izin untuk kegiatan ini cukup kita langsung pada observasi di kelas. Nanti saya akan mendampingi mereka di kelas mencatat hal-hal yang penting di sana dalam pembelajarannya dari awal hingga akhir pembelajaran. Terima kasih Bu Eka, langsung kita menuju ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Dosen kemana? Izin. Baik.
tujuan tersebut kita harus tuangkan dalam sebuah teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi anak-anak? Sebuah teks yang menggambarkan objek. Nah, objek ini apa saja anak? Ada manusia, tumbuhan, hewan, benda mati. Nah, benda mati ini ada macam-macam lagi. Ada berapa? Ada apa saja? Alat musik, bangku, meja. Nah, bangku meja itu biasanya ada di mana? Di sekitar kita. Ya. Terus selain di sekitar kita juga ada yang di mana? Di luar atau di alam. Nah, benda-benda itu memiliki keunikan. Nah, sekarang Bu Guru berikan tugas ini. Di sini ada tugas kelompok. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok ini, kita bersama-sama membaca teks deskripsinya. Bisa? Bu Guru bagikan ya. Ayo ketuanya maju untuk mengambil tes deskripsinya nih. Nah, duduk. Ayo kamu mana kalau ketuanya? Nah, sini siapa ketuanya? Ya. Yuk, bersama-sama kita membaca tes deskripsinya. Ayo. Pertama judulnya dulu. Ya, 1, 2, 3. Kalimat
Oke. Nah, dari semua jawaban ini betul semua. Jadi karena perbedaan itu tadi jawaban bisa berbeda, tetapi intinya adalah sama. Ya, bisa dikumpulkan untuk tugas kelompok di mejanya berguru. Ya, tapi tepuk tangan untuk tugas kelompok hari ini. Namanya menyimak isi yang ada di teks deskripsi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, sekarang kita akan melakukan tugas mandiri ini. Di sini kamu melakukan teks deskripsi, menceritakan keunikan dirimu sendiri, ya. Kemudian di sini kamu juga menggunakan kata-kata sifat dan kalimat majemuk untuk menceritakan keadaanmu. Bisa nggak, Nak? Bisa. Kerjakan. Nah, baik. Siapa yang mau maju ke depan? Aku. Ya, ayo. Nama saya Hafiz, kelas 5. Cita-cita saya polisi dan suka bermain petak umpet. Saya bersekolah di SDN Bayaran dan saya kelas 5. Hobiku suka bermain bersama teman-teman dan saya itu bersekolah di Madrasah dan sudah aku mengaji dan istirahat. Oke, tepuk tangan. Lagi, ayo. Bisa, bisa. Keras. Perkenalkan nama saya Lisa, kelas 5. Nama saya adalah Lisa, saya umur 11. Hobi saya bermain sepeda. Saya sudah kelas 5. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Mata saya adalah bersaudara dengan Nah, tepuk tangan. Ya, yuk. Ya. Nama saya Lutfi, saya kalau sekolah selalu diantar sama bapak. Saya sekolah saya sekarang kelas 5. Cita-cita saya menjadi anak tangguh. Hobiku main layangan dan bola. Kulitku hitam karena suka kemudian karena aku suka makan nasi goreng. Ya, tepuk tangan. Yang keras, Tis.
tadi setelah mengajar di kelas, sekarang seperti apa perasaan Bu Eka setelah mengajar? Perasaan saya sedikit senang. Sedikit senang. Iya. Kenapa sedikit senang? Ya karena saya masih sepertinya belum maksimal Pak dalamnya. Belum maksimal. Di titik mana yang belum maksimal dalam pembelajaran? Di titik ketika menjelaskan tes. Menjelaskan. Deskripsi itu. Kalau menurut Bu Eka, apa yang sudah berhasil tadi dalam mengajar? Yang saya lihat anak-anak sudah bisa melakukan kegiatan menulis tes deskripsi itu berdasarkan keunikan diri mereka. Terus mereka juga bisa berkelompok, di dalamnya itu mereka berdiskusi secara dengan penggunaan KSE, berelasi, keterampilan berelasi, kemudian juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus? Seperti itu. Masih dua kompetensi, ada kompetensi yang bisa ditambahin? Ketika di awal juga anak-anak melakukan KSE, kesadaran diri, dengan berdoa. Berdoa. Diakhiri juga seperti itu. 3 kompetensi. Ya. Ada yang lain dari selain 3 kompetensi yang sudah dicapai? Ada KSE sosial. Sosial. Iya. Jadi mereka itu bisa menghargai pendapat dari temannya ketika waktu ada kelompok yang presentasi. Menerapkan berapa potensi dalam KSE tadi? Ada 4. Ada 4. Berarti ada yang belum tercapai ya? Iya. Dari berapa potensi KSE? 5. Kalau itu dikira cukup, tidak apa. Cukup 4 kompetensi saja. Terus metode yang lainnya? Saya menggunakan metode berdiferensiasi proses. Ya. Karena di dalamnya ada peserta didik saya yang masih belum bisa menulis dan membaca, sehingga saya harus mendampingi anak tersebut. Cukup 1 unsur itu saja yang berdiferensiasi. Untuk pembelajaran kali ini cukup 1 Bapak, Ya, cukup karena ya, masih dapat. awal Ya. kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran tadi, seperti apa respon siswa yang Bu Eka rasakan? Alhamdulillah peserta didik responnya antusias, kemudian mereka juga merasa senang, terus mereka juga menikmati dalam proses pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran yang sudah dicapai oleh Bu Eka, seperti apa rating nilai yang diberikan? Rating nilai itu kan di sini Keberhasilannya. ada, ya. Jadi peserta didik itu bisa berbicara di depan, berpresentasi sesuai dengan kriteria. Kemudian juga peserta didik bisa menuliskan tes deskripsi itu sesuai dengan kriteria yang sudah saya harapkan. Akhir kegiatan, langkah terakhir apa yang dilakukan dalam pembelajaran yang sudah tadi Bu Eka? Langkah terakhirnya adalah menekankan kepada peserta didik pada kegiatan tersebut itu kan ada kegiatan berkelompok maupun individu. Nah, dalam kegiatan berkelompok itu kan ada perasaan untuk saling toleransi dengan rasa. Nah, itu saya menekankan kepada peserta didik untuk melakukannya itu di luar kegiatan pembelajaran. Jadi mereka harus menerapkan dimanapun mereka berada. Berarti dalam tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan tercapai berapa persen? Alhamdulillah tercapai 80%. 80% tujuan pembelajaran. Ya, karena peserta didik sudah bisa menuliskan tes deskripsi menggunakan kata sifat dan kalimat majemuk setara. Terus yang nanti akan dikembangkan dalam pembelajaran itu di bagian apanya nanti? Yang ingin saya kembangkan di pengolahan tulisan. Jadi karena sudah kelas 5, tulisannya lebih ditingkatkan lagi untuk lebih baik lagi. Jadi anak-anak harus lebih banyak lagi membaca. Ya, baik, itu adalah kegiatan tadi
observasi. Hari ini sudah selesai, kita pasca observasi. Terakhir dari saya berikan umpan balik bahwa pembelajaran tadi sudah saya lihat cukup bagus. Siswa antusiasme sangat tinggi, terus guru juga sangat energik sekali di sana, jadi siswa tidak bosan. Nah, untuk kegiatan hari ini saya cukupkan. Kita akan ketemu nanti pada PI 5, yang mana PI 5 itu adalah Bu Eka sebagai calon guru penggerak mengobservasi rekan sejawat. Sama seperti saya di sini, ada pra, ada terus observasi, ada masukan supervisi akademik. Itu yang perlu disiapkan nanti pada PI 5. Nah, untuk terakhir ini kegiatan kita ketemu sampai di Loka 4 hari Sabtu tanggal berapa Bu? Tanggal 24 Tanggal Agustus. 24. Jadi segala sesuatu yang perlu disebutkan lebih awal supaya nanti pada pelaksanaan kegiatan Loka dan pendampingan individu itu terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Baik, terima kasih Bu Eka untuk kegiatan pendampingan individu